Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alifah Sabir Idrus dengan NIM 22134141 dari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daftar cek masalah. Apa itu DCM? DCM atau daftar cek masalah adalah daftar pernyataan yang digunakan untuk merangsang individu untuk mengungkapkan masalah yang pernah dialami atau sedang dialami. DCM digunakan untuk mengungkapkan berbagai masalah seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsinya untuk membantu menyusun program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Sabir Idrus, mahasiswa semester 5 Bimbingan Konseling Islam UIN SMA Banten. Teman-teman di sini pasti pada bingung ya, adanya saya di sini mau ngapain sih? Nah, saya di sini karena ada tugas penelitian dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah mikrokonseling. Di sini saya akan melakukan asesmen dengan daftar cek masalah atau DCM. Nah, sebelum saya jelaskan apa sih DCM itu, saya akan membagikan kertas-kertas ini pada kalian supaya ketika saya menjelaskan, kalian sambil melihat kertas ini. Udah semua, bagian semua. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa pernyataan sebelum mengisi. Apa sih DCM itu? DCM itu salah satu instrumen yang digunakan oleh seseorang atau seorang konselor atau guru BK ya, kalau di sekolah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi masalah apa sih yang sedang terjadi di kelas ini gitu, atau sedang mengidentifikasi tentang masalah apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu. Cara mengisinya di situ sudah ada petunjuknya, bisa dibaca. Yang pertama, kalian harus mengisi identitas dulu, dari nama, usia, terus tanggal pengisian itu tanggal sekarang ya. Berarti cara ngisinya di situ saya sudah sediakan kolom atau tabel yang isinya iya atau tidak. Nah, kalau kalian contohnya yang pertama itu ada aspek kesehatan. Saya merasa tidak sehat. Kalau kalian merasa tidak sehat, kalian isi atau kasih centang yang di kolom iya. Tetapi kalau kalian tidak merasa, saya sering merasa tidak sehat, tapi kalian tidak merasa sekarang ini tidak, saya sehat-sehat aja kok gitu, itu isinya yang di kolom tidak gitu. Kalian jangan khawatir, jawaban-jawaban ini akan diketahui orang lain karena akan terjaga kerahasiaannya. Kalian juga isi sejujur-jujurnya apa yang sedang kalian rasakan belakangan ini atau sekarang ini, itu kalian isi dengan pernyataan-pernyataan di daftar cek masalah ini. Ini ada 75 pernyataan, itu ada terdiri dari 10 aspek, dari mulai kesehatan sampai pada penyesuaian pada masa perkuliahan ini. Silahkan diisi terlebih dahulu. Gimana nih teman-teman, sudah selesai belum pengisiannya? Oke, sekarang kalau sudah selesai, kumpulkan lagi ya kertas-kertasnya. Nah, sekarang saya sudah memegang kembali kertas-kertas atau jawaban-jawaban dari kalian. Setelah ini saya akan menganalisis dari hasil jawaban kalian, lalu saya akan olah data-datanya untuk saya jadikan program apa sih? Program untuk
menangani kasus atau masalah-masalah yang sedang terjadi di kelas ini, yang sedang dialami kalian, masalah apa. Tenang saja, jawaban kalian akan terjaga kerahasiaannya, tidak akan diketahui oleh siapapun. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi instrumen ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengadministrasian, kita lanjut pada analisis kelompok. Analisis kelompok itu bertujuan untuk mengetahui item pernyataan masalah apa yang umumnya dihadapi oleh responden. Analisis kelompok terbagi dua, yaitu analisis data per item masalah, ada analisis data per aspek masalah. Yang pertama ada analisis data per item pernyataan. Di sini ada contoh tabelnya. Untuk mencari persentase pada tabel itu rumusnya NM per N kali 100. NM jumlah item yang dipilih responden, N-nya itu jumlah seluruh item pernyataan. Bisa dilihat NM pada tabel itu 6, N-nya itu 10. Jadi 6 per 10 dikali 100 sama dengan 60%. Selanjutnya ada cara untuk pengisian tabel analisis data per item pernyataan. Yang pertama itu tulis nama responden yang bermasalah pada item pernyataan pada kolom C. Selanjutnya tulis jumlah responden yang memiliki masalah yang sama pada tiap item, tulis pada kolom D. Selanjutnya jumlah responden yang mengisi DCM-nya itu ada berapa, ditulis pada kolom E. Selanjutnya kita hitung persentase dengan rumus yang tadi. Setelah kita tahu persentasenya, kita isi predikatnya. Dilihat dari sini 0% sama dengan A atau tidak bermasalah, 1% sampai 10% sama dengan B agak bermasalah, 13 sampai 25% C cukup bermasalah, 26% sampai 50% sama dengan D sama dengan bermasalah, 51% sampai 100% sama dengan E sangat bermasalah. Jadi pengisian predikatnya itu bisa dilihat dari sini. Predikat dan kategori itu bisa dilihat dari sini, dari persentasenya itu. Cara selanjutnya itu identifikasi item pernyataan mana yang memiliki responden terbanyak atau masalah terberat. Yang terakhir, buat kesimpulan untuk masalah terberat. Bisa dilihat pada tabel di samping ini ada 5 item pernyataan. Di sini saya mengambil contohnya aspek rekreasi dan hobi. Di sini ada 5 item pernyataan dari nomor 20 sampai 25. Mohon maaf itu ada typo sedikit. Dari 20 sampai 25 pernyataan itu ada beberapa responden yang memilih. Di sini responden yang paling banyak memilih nomor item 20, yaitu yang memilihnya NAA, NF, MA, NA, DS dan DL. Selanjutnya di sini yang pada kolom D ada jumlah responden yang bermasalah atau MN 6. Di sini ada jumlah keseluruhan. Jadi keseluruhan responden itu ada 10. Pada item nomor 60 yang memilihnya itu ada 6 orang. Jadi di sini 60 setelah dirumuskan persentasenya 60%. Nah, predikat 60% itu masuk pada predikat E. Kategorinya sangat bermasalah. Jadi pada aspek rekreasi dan hobi, item pernyataan terberat ada pada nomor item 20, pernyataan 20. Pada nomor 20 yaitu yang memilihnya ada 6 responden dari 10 responden dan kategorinya sangat bermasalah.
itu ada analisis per aspek masalah. Bisa dilihat ya, di situ ada tabel analisis data per aspek. Tidak jauh beda dengan analisis per item pernyataan. Di situ ada rumusnya NM kali MN per N kali M kali 100%. Di situ N-nya itu adalah jumlah semua item pernyataan per aspek, M-nya jumlah semua responden yang diteliti, MN itu jumlah pernyataan yang terberat berdasarkan responden, MN jumlah responden di pernyataan terberat. Di situ bisa dilihat di tabel N-nya itu 13, M-nya 10, MN-nya 1, MN-nya 7. Jadi 1 kali 7 per 6 kali 10 dikali 100% sama dengan 53%. Bisa dilihat di sini ada analisis data per aspek. Di sini ini tabelnya. Nah, seperti itu dari nomor aspek, NM, NM, MN, persen, predikat dan kategori. Di situ bisa dilihat yang paling terbesar itu ada pada aspek masa depan. Artinya pada aspek masa depan itu masalah terberat yang dialami oleh responden dan yang teringan itu pada aspek muda-mudi dan asmara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tabel di samping, aspek yang paling berat adalah aspek pada masa depan, pendidikan, cita-cita, dan jabatan. Sedangkan aspek masalah teringan adalah aspek muda-mudi dan asmara. Selanjutnya itu ada program BK. Yang pertama itu ada program BK pada aspek kesehatan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kesehatan, terutama kesehatan waktu tidur yang cukup. Komponen layannya itu layanan dasar, strategi bimbingan dan klasikal, materi yang akan disampaikan, pentingnya waktu tidur yang cukup dan bahaya bergadang, dan ciri-ciri insomnia. Jadi masih dapat mengenali ciri-ciri insomnia. Metodenya diskusi dan ceramah, medianya PowerPoint, laptop, dan infocus. Selanjutnya ada evaluasi pada kegiatan itu, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kesehatan, menurunnya angka mahasiswa yang mengalami gangguan tidur malam hari. Selanjutnya program untuk aspek ekonomi. Di sini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan mengelola keuangan dan memberi kesadaran mahasiswa untuk bersikap hemat bijak dalam menggunakan uang. Ini layanan dasar, strateginya bimbingan klasikal, pengelolaan materinya pengelolaan keuangan sederhana, membantu dan menabung dan investasi. Di sini ceramah, diskusi dan permainan yang sesuai. Media yang dibutuhkan PowerPoint, laptop dan infocus. Evaluasinya meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak. Selanjutnya yang ketiga itu ada aspek rekreasi dan hobi. Tujuannya membantu mahasiswa menyeimbangkan hobi dan akademis, meningkatkan motivasi belajar yang efektif, dan pentingnya manajemen waktu. Layanan dasar, sini layanannya bimbingan kelompok, materinya manajemen waktu dan kontrol diri. Di sini diskusi, evaluasi mahasiswa dapat mengontrol diri dalam melakukan hobinya. Yang keempat ada aspek muda-mudi dan asmara. Tujuannya membantu mahasiswa memahami dampak dan kebiasaan membaca novel atau menonton film secara berlebih. Layanan dasar, strateginya konseling kelompok,
Materinya dampak kebiasaan berlebih dan manajemen waktu dan prioritas. Di sini ceramah dan diskusi. Evaluasinya mahasiswa dapat memprioritaskan akademis. Yang kelima ada keterampilan sosial dan berorganisasi. Tujuannya membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan sosial untuk beradaptasi di lingkungan baru dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Komponen layanan dasar, strateginya pelatihan kelompok. Di sini materinya dasar-dasar keterampilan sosial mengembangkan kepercayaan diri. Kegiatannya itu latihan role play atau simulasi sosial sehari-hari, berbicara di dalam kelompok, mengemukakan pendapat dalam kelompok. Evaluasinya mahasiswa dapat membangun kepercayaan diri dan mudah beradaptasi di lingkungan baru. Yang keenam ada agama dan moral, meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk taat beribadah dan berdekat diri pada Allah. Ininya layanan dasar, strateginya bimbingan klasikal, materinya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Metodenya ceramah dan diskusi. Yang dibutuhkan PowerPoint, laptop, tim fokus. Mahasiswa dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang ketujuh ada kehidupan keluarga. Di sini memecahkan masalah keluarga dan mencari jalan keluarnya. Layanan dasar, konseling keluarga sebagai support system. Metodenya pendekatan pada keluarga bisa saling menghargai dan menjadi support system. Yang kedelapan ada masa depan. Tujuannya membantu memahami potensi dan minat mahasiswa dan memberi informasi tentang dunia kerja. Layanan responsif, strateginya konseling individual, materinya tes minat bakat dan strategi pencarian kerja, metodenya pemberian informasi dan diskusi, soal tes minat bakat, PowerPoint dan laptop. Selanjutnya itu ada mahasiswa mengenali bakat dan minat. Yang kesembilan hubungan pribadi. Tujuannya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi, membangun rasa percaya diri dan mengurangi rasa canggung saat bergaul. Layanan dasar, strateginya konseling kelompok. Materinya tips mengurangi rasa canggung ketika berinteraksi dengan orang baru. Metodenya diskusi dan pemberian informasi. Evaluasinya mahasiswa dapat berinteraksi dengan baik. Di sini yang terakhir ada penyesuaian terhadap kuliah. Tujuannya meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Layanan dasar, bimbingan klasikal, materinya motivasi belajar, metodenya ceramah dan diskusi. Yang dibutuhkan PPT, laptop dan proyektor. Mahasiswa memiliki motivasi belajar. Di sini ada waktu pelaksanaannya. Yang pertama itu untuk bimbingan klasikal, aspeknya aspek kesehatan. Materinya itu pentingnya waktu tidur yang cukup, bahaya begadang, ciri-ciri insomnia. Di sini pelaksanaannya pada bulan Januari, keterangannya minggu ketiga pada 15 Januari 2025. Selanjutnya bimbingan klasikal, aspek ekonomi. Tujuannya materinya pengelolaan keuangan sederhana, menabung dan investasi, dilakukan pada bulan April. Keterangannya minggu keempat 29 April 2025. Jadi bimbingan klasikal ini akan dilakukan pada minggu keempat bulan April, yaitu tanggal 29 April 2025. Begitu seterusnya. Di sini ada yang konseling individual. Nah, di sini konseling individual itu bisa dilakukan
sepanjang tahun ini, mulai dari Januari sampai Desember, jadi waktunya kondisional selama 1 tahun. Pemaparan materi telah selesai, mulai dari pengadministrasian, pengolahan data, dan terakhir pada program BK. Thanks for watching. See you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.